Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumayanti dengan NIM H.2010-380. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Helmia Tasti Andri, MPDSI, yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada latar belakang, kemampuan membaca masih cukup rendah. Masalah, sebagian siswa masih terbata-bata, siswa gagal membaca teks dengan lancar, siswa malas dan tidak tertarik belajar baca. Faktor penyebabnya, metode pembelajaran membaca masih konvensional, kegiatan pembelajaran kurang variatif, siswa hanya membaca ketika diperintah oleh guru. Lalu di sini ada fokus dan subfokus. Fokus penelitiannya, penggunaan pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Subfokus penelitian, model pembelajaran cooperative learning, kemampuan membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegunaan peneliti bagi guru membantu guru menentukan model pembelajaran yang tepat, bagi sekolah, membantu membuat kebijakan dan membangun program membaca, bagi peneliti, memperkaya penelitian di bidang pendidikan khususnya di sekolah dasar. Lalu di sini ada bab 2, deskripsi konseptual, model pembelajaran cooperative learning. Salvin 1995 mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai kegiatan belajar kelompok yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang didasarkan pada pertukaran informasi secara verbal antara kelompok siswa yang melakukan tugas belajar. Kemampuan membaca. Membaca sangat penting bagi kehidupan manusia karena melaluinya kita dapat menyerap informasi dan belajar banyak hal. Membaca memiliki beberapa tingkatan yang berbeda. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diajarkan pada semua jenjang pendidikan mulai dari TK era sampai perguruan tinggi. Mata pelajaran ini mempunyai peranan strategis dalam membentuk bangsa yang cerdas dan intelektual. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian relevan. Julia Acusti 2013, pendekatan cooperative learning dan cara pengajaran tentang bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan cooperative learning efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi pengajaran bahasa, yaitu siswa kekurangan motivasi, siswa tidak aktif, dan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Aris Setiawan 2019. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi model START dalam peningkatan minat baca, pencapaian belajar bahasa Indonesia di kelas sekolah dasar. Hasil penelitian memberikan pemahaman tentang hubungan antara model pembelajaran kooperatif dengan motivasi belajar dan pencapaian siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anissa Rahma 2019. Hasil penelitian bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan membaca berbagai siswa sekolah di kelas rendah, khususnya di kelas 3, secara efektif. Oleh karena itu, model ini layak untuk diterapkan oleh guru mengajar membaca di kelas 3. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan apa yang dilakukan guru dan siswa selama pembelajaran model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, menganalisis peningkatan kemampuan membaca siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Lalu di sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini melalui pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami peningkatan kemampuan membaca siswa di kelas 3 SD dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Waktu dan tempat di SDN Banjarbaru setelah jam istirahat pertama. Lalu di sini ada teknik dan prosedur. Teknik melalui wawancara, observasi, dan tes membaca. Prosedur penelitian, persiapan pengumpulan data, pemeriksaan data, pengelolaan data, analis data. Lalu selanjutnya ada prosedur analis data, mengumpulkan data, mengenai keterampilan membaca, mengklasifikasikan data berdasarkan jenis data, membaca seluruh data dengan teliti, menganalisis data, reduksi data, melakukan penyajian data, menarik dan menguji kesimpulan. Lalu selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data ada validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.